Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan operasi aljabar berikutnya, yaitu pembagian pada bentuk aljabar. Nah, pembagian pada aljabar itu sifatnya hampir mirip dengan yang pada perkalian sebelumnya ya. Jadi kalau pada perkalian, waktu dikali itu pangkatnya jadi ditambah ya. Nah, jadi kalau pembagian ini pangkatnya nanti akan jadi dikurangi. Ada dua bentuk, bisa pakai tanda pembagian seperti ini, bisa juga pakai bentuk pecahan seperti ini. Jadi kalau ada X pangkat A dibagi X pangkat B, jadi harus sama gini ya, akan menjadi X pangkat A dikurangi B. Atau misalkan dalam bentuk pecahan seperti ini pun juga sama, X pangkat A per X pangkat B, penyelesaiannya menjadi X pangkat A dikurangi B. Seperti itu. Contohnya nih, misalkan kita pakai angka. Misalkan ada seperti ini. Ada, salah pilih kita ya. Nah, misalkan ada gini, X pangkat 5 gitu dibagi oleh X pangkat 3 misal. Nah, ini penyelesaiannya menjadi X pangkat 5-nya kita kurangi dengan 3 sehingga dia menjadi X pangkat 2 gitu. Juga sama saja, misalkan dia itu dalam bentuk pecahan. Misalkan ada A pangkat 7 dibagi A pangkat 4 misal. Nah, maka ini penyelesaiannya juga sama, berarti A pangkatnya jadi 7 kita kurangi dengan 4 sehingga dia menjadi A pangkat 3. Bisa seperti itu. Jadi yang dibagi itu sama seperti perkalian ya sifatnya. Jadi huruf atau variabelnya itu harus sama. Nih, jadi kalau misalkan yang pertama itu X, kedua juga harus X, baru bisa diselesaikan seperti ini. Ini juga sama, harus sama-sama A, baru bisa diselesaikan jadi seperti ini. Gitu. Lanjut ke sifat berikutnya. Nah, di sini sama seperti tadi, bedanya adalah di bagian X-nya ini ada koefisiennya atau ada C-nya ini. Ini nanti berupa angka. D juga berupa angka. Jadi kalau ada C X pangkat A dibagi D X pangkat B, C-nya bagi dulu dengan D. Jadi angka dengan angka. Baru X pangkat A bagi X pangkat B atau tuliskan sebagai X pangkat A min B. Juga berlaku untuk yang bentuk pecahan seperti ini, diubah saja ya. Jadi X pangkat A per dx pangkat B sama penyelesaiannya C per D, X-nya jadi pangkat A min B. Contoh nih, misalkan ada, kita pakai warna biru deh. Ada misalkan di sini ada berapa ya? Ada 10. Ada 10. Misalkan 10 X pangkat 6 gitu ya. Dibagi misalkan ada 4 X gitu saja. Nah, diingat-ingat dibagi dulu kan angka dengan angka. Nah, di sini kalau kita perhatikan 10 dan 4 ini sama-sama bisa dibagi 2. Boleh sederhanakan. 10 bagi 2 jadi 5. 4 bagi 2 jadi 2. Sehingga kita menuliskannya di sini cukup 5 per 2. Nah, kemudian X-nya jadi pangkat 6 dikurangi. Nah, diingat-ingat, kalau dia cuma X saja, itu artinya pangkatnya adalah 1. Jadi kalau tidak ada pangkatnya, seperti ini ya, itu artinya dia pangkat 1. Nah, sehingga hasilnya menjadi 5 per 2, X-nya berubah menjadi pangkat 5. Bisa seperti itu. Nah, jadi cukup dua sifat ini yang harus kalian ingat-ingat ya. Jadi yang bisa dibagi itu kalau misalkan variabelnya sama, X dengan X, A dengan A, kalau C ya dengan C. Jadi dengan huruf-huruf atau variabel yang sama. Contoh nih, misalkan dari contoh pertama. Di sini ada X pangkat 6 dibagi X pangkat 4. Nah, sama-sama X ini baru bisa selesaikan. Sehingga jadinya X pangkat 6 dikurangi 4 atau X pangkat 2 seperti itu. Nah, contoh kedua ada N pangkat 4 per N. Ingat-ingat tadi kalau misalkan cuma huruf saja artinya dia pangkat 1. Nah, sehingga ini menjadi N pangkatnya 4 dikurangi
1 atau jadi N pangkat 3 gitu. Cukup mudah sebenarnya. Nah, berikutnya yang ketiga. Asalkan harus ingat-ingat langkahnya ya. Jadi kalau dibagi itu pangkatnya dikurangi, yang pertama dikurangi yang kedua ya, jangan dibalik-balik. Kalau perkalian itu pangkatnya jadi ditambah. Di sini ada A pangkat 5 dibagi A pangkat 8. Jadinya A pangkat minus 3. Loh kok bisa gini? Boleh kamu jabarkan cara-caranya. Jadi di sini kalau kita jabarkan gitu ya. Ini kan menjadi gini. A pangkat 5 dikurangi 8, sehingga di situ ketemu A pangkat minus 3. Bisa seperti itu. Nah, contoh berikutnya ada K pangkat 3 dibagi K pangkat 5. Artinya jadi K pangkat yang atas dulu, kemudian yang bawah ya. Jadi yang pertama baru kedua. 3 dikurangi 5, sehingga jadi K pangkat minus 2. Jadi hasilnya boleh negatif, boleh positif ya, tergantung dari soalnya. Contoh berikutnya, nomor 5 dan nomor 6. Nah, ini seperti yang tadi, ada koefisiennya atau ada angkanya. 15x pangkat 5 dibagi 5x. Jadi diingat, angka kamu selesaikan dengan angka dulu. Jadi di sini 15 dibagi 5 dulu. X pangkat 5 baru kamu bagi dengan X. Karena X saja artinya dia pangkatnya adalah 1. Sehingga di sini, di samping sini hasilnya adalah X pangkat 5 dikurangi 1. Nah, 15 dibagi 5 itu hasilnya adalah 3. 5 kurangi 1 kan 4 ya. Jadi 3 X pangkat 4 seperti itu. Nah, berikutnya yang sini nih. Ini sama ya. Jadi 18 A pangkat 4 dibagi 16 A pangkat 3. Nah, 18 dengan 6-nya kan bisa dibagi langsung ya. Jadi ini prosesnya gini ya. Ini di 18 dibagi 6 itu hasilnya jadi 3. 6 dibagi 6 hasilnya jadi 1. Sehingga jadi sampingnya itu. Nah, di atasnya ada 3, di bawahnya 1. Nah, karena dibagi berarti 4 kurangi 3. A pangkat 4 kurangi 3. 3 bagi 1 kan tetap 3 ya. Nah, A nya jadi pangkat 1. A pangkat 1 boleh kamu tulis A saja. Sehingga hasilnya adalah 3A. Contoh berikutnya. Nah, di sini ada gini nih. 8P pangkat 5 dibagi 16P pangkat 2. Nah, di sini langsung ya. Ini bisa kamu tambahi proses lagi juga boleh. Ini 8 bagi 8 itu hasilnya 1. 16 bagi 8 itu hasilnya 2. Makanya di sampingnya itu menjadi gini. Nah, di atasnya nggak ada koefisiennya karena 1 boleh tidak ditulis ya. 2-nya tetap di bawah. Jadi jangan sampai tertukar posisi. Kalau dia di bawah ya tulis di bawah. Di atas tulis di atas. Nah, ini P pangkat 5 dibagi P pangkat 2. Jadinya P pangkat 5 dikurangi 2 menjadi P pangkat 3 per 2. Boleh juga kamu tulis sebagai 1 per 2. P-nya di tengah gini. P pangkat 3. Boleh seperti itu. Sama saja hasilnya. Contoh ke-8. 10x pangkat 17 dibagi 15x pangkat 12. Jadi selama bisa disederhanakan, sederhanakan. Ini 10-nya bisa dibagi 5 jadi 2. 15-nya bagi 5 jadi 3. Akhirnya jadi sampingnya itu. Ini ada 2, bawahnya ada 3. X-nya karena dia pangkat 17 dibagi 12 jadi dikurangi. 17 kurangi 12. Hasilnya 5. Sehingga yang atas 2x pangkat 5, yang bawah per 3. Boleh gitu. Atau boleh kamu juga tulis gini. 2 per 3 gitu ya. X-nya di luar gini. X pangkat 5. Sama saja tergantung di soal nanti pilihannya seperti apa. Contoh terakhir nih 9 dan 10. Ada 12 A pangkat 5 B pangkat 7. Ada dua variabel ya. Di bawah ada 9A pangkat 3 B pangkat 2. Nah, jadi kalau seperti ini ya A dengan A, B dengan B, hanya dengan yang sama saja. 12 dengan 9 ini sama-sama bisa dibagi 3 nih. Ini dibagi 3 jadi 4 12-nya. Kemudian 9-nya bagi 3 jadi 3. Sehingga jadi sampingnya ini. Di atas 4, di bawah 3. Ini A pangkat 5 dibagi A pangkat 3. Jadi A-nya pangkat 5 dikurangi 3. Ini B-nya pangkat 7, yang bawah B pangkat 2. Jadinya B-nya pangkat 7 dikurangi 2. Diselesaikan. Jadi A pangkat 2. Ini jadi B pangkat 5. Sehingga boleh tulis 4 per 3 A pangkat 2 B pangkat 5 gitu. Nah, contoh terakhir nomor 10. 18 X pangkat 7 Y-nya pangkat 2.
kemudian dibagi 27, X pangkat 4, Y pangkat 5. Selama masih bisa kamu sederhanakan angka-angkanya juga. Dibagi 9 jadi 2, dibagi 9 jadi 3. Nah, sehingga menjadi yang atas ada 2, yang bawah ada 3. X-nya berarti yang 7 dikurangi 4. Y-nya 2 dikurangi 5. Sehingga menjadi 2/3. Langsung gini ya. X-nya pangkat 3, Y-nya pangkat minus 3. Seperti itu. Nah, jadi diingat-ingat lagi, jika pada perkalian itu saat dikalikan, pangkatnya jadi ditambahkan. Tapi kalau pada pembagian itu jadi dikurangkan. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bisa membantu proses belajar kalian di rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.